Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk materi PPKN untuk kelas 11 untuk modul 7 lini masa demokrasi. Untuk yang akan saya bahas unit 2 yakni Risalah Perjalanan Demokrasi dengan saya Viniatus Solihah. Oke, kita akan mengenal model demokrasi yang ada di Indonesia, yakni yang pertama nih, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 45 sampai 49. Jadi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya PES untuk mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan untuk elemen-elemen demokrasi yang lain ini belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian ini ada partai-partai pasca kemerdekaan dan keadaan yang tidak mengizinkan dilaksanakannya pemilu meski menjadi salah satu agenda politik utama karena tidak banyak catatan ya yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, tetapi telah diletakkan pada hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yakni untuk pemberian hak politik secara menyeluruh. Ketika menyatakan kemerdekaan, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia dibentuk untuk menggantikan parlemen. Kemudian maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Kemudian yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 49 sampai 59, yakni pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian Undang-Undang Dasar 45 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 49 sampai 50. Bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi parlementer. Dan yang kedua, pergantian konstitusi RIS dengan undang-undang sementara tahun 50 sampai 59, dan periode pemerintahan ini kembali menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahannya menjadi sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode 49 sampai 59 ini negara kita mengatur demokrasi parlementer. Cara kerja sistem parlementer yakni kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR. Kemudian kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet atau menteri. Perdana Menteri ini bertanggung jawab sebagai DPR, dan presiden ini hanya berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahnya dijabat oleh Perdana Menteri. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Badan Pengadilan yang bebas. Jika DPR menilai kinerja menteri kurang baik, maka DPR dapat memberi mosi tidak percaya pada menteri. Kemudian jika kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru, dan jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru, maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum. Hal-hal negatif yang selama berlakunya sistem parlementer yakni masa kerja rata-rata kabinet ini pendek. Kemudian terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata, dan telah terjadi perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dan tokoh Masyumi dan mengenai penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami. Kemudian masa kegiatan kampanye pemilu yang berkepanjangan mengakibatkan meningkatnya ketegangan di masyarakat. Kebijakan beberapa Perdana Menteri yang cenderung mementingkan partainya sendiri, dan pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah-daerah seperti pemberontakan PRRI atau Permesta. 3. Adanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia tahun 59 dan 69, yakni kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam personal politik yang sangat pelik. Kondisi negara tidak pasti karena landasan konstitusional ini tidak mempunyai kekuasaan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara, dan situasi keamanan nasional sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno ini mengeluarkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli
Yang selanjutnya dikenal dengan sebutan dekret presiden. Masa demokrasi terpimpin, ini ada beberapa foto ya yang bisa kita simak. Karakteristik dari demokrasi terpimpin yakni mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi untuk menopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau gotong royong. Kemudian hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers dan sentralisasi kekuasaan semakin dominan. Demokrasi terpimpin berakhir setelah terjadinya peristiwa ke-13 PKI yang diikuti sebagai peristiwa lainnya dalam menanggapi aksi demo mahasiswa terkenal dengan tuntutannya, yakni Tritura. Presiden Soekarno memberikan surat perintah 11 Maret kepada Pak Soeharto untuk mengambil tindakan yang menjamin keamanan, ketenangan, kestabilan jalannya pemerintahan demi keutuhan bangsa negara Republik Indonesia. Ini ada beberapa foto Pak Soekarno dan ada tuntutan rakyat PKI untuk membubarkan PKI. Pelaksanaan demokrasi Indonesia periode 65-98. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 45 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Ini ada beberapa gambar Pak Soeharto dalam beberapa kesempatan. Ini selama Orde Baru, pemerintah berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilihan umum dari tahun 71 sampai 97 dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan Partai Golkar merupakan mayoritas suara yang dimenangkan dalam pemilihan umum. Dan Pak Soeharto resmi dilantik MPR sebagai presiden untuk jabatan 5 tahun dan kemudian dilantik kembali sebagai presiden secara berturut-turut hingga tahun 98. Rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah terjadi kecuali pada jajaran yang lebih rendah dan pada jabatan wakil presiden. Dalam negara demokratis, semua warga negara yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai peluang yang sama untuk mengisi jabatan politik di Indonesia. Sistem rekrutmen bersifat tertutup kecuali anggota DPR yang berjumlah 400 orang. Kemudian kebebasan pers, kebebasan berpendapat menjadi barang langka yang mewah. Pemerintah memberikan ruang yang terbatas kepada masyarakat untuk berpendapat. Pemberlakuan undang-undang subversif membuat posisi pemerintah kuat karena tidak ada kontrol dari rakyat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dari uraian di atas ini, pelaksanaan demokrasi Pancasila tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan dari kehidupan politik yang ada di Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 98 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru akhirnya membawa Indonesia ini kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter sehingga terjadi krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat ini terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan ini terjadi, kemudian akibatnya pemerintahan Orde Baru ini di bawah Pak Soeharto ini mengalami tekanan politik dari luar dan dalam. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan, melengsarkan Pak Soeharto untuk turun dari tahtanya. Ini ada beberapa gambar yang menyatakan Pak Soeharto harus mundur ya dan digantikan oleh Pak Habibie sebagai wakilnya. Ya, 21 Mei 98 Pak Harto bertepat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan mengatur agar wakil presiden disumpah sebagai penggantinya. Kemudian saat itu kepemimpinan nasional segera beralih ke Soeharto ke Habibie. Hal ini merupakan jabatan baru terbukanya proses demokratisasi yang ada di Indonesia.
tanggal 20 Oktober 98 diadakan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden RI dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid dengan didampingi Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden 30 Oktober 1999. Kemudian MPR mencabut mandatnya Gus Dur dan melepas kepresidenannya, dan MPR presiden kembali pada tanggal 23 Juli 2001. Hasilnya Megawati terpilih menjadi presiden dan Hamzahas sebagai wakil. Kemudian tahun 2021 Megawati sebagai presiden, 2004 SBY sebagai presiden 2 kali periode, dan 2014-2019 menggunakan sistem pemilihan presiden secara langsung dan terpilih sebagai presidennya Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai wakil presidennya. Demikian untuk materi PKN yang bisa saya sampaikan. Harapan saya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap menjadi warga negara yang berbudi dan mencintai negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.